Shalom, selamat datang semua, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih sudah hadir di kanal Pendengar Apologet, tempat di mana kita bersama-sama belajar, bertumbuh dalam iman. Kali ini, kita akan melihat berita panas yang bikin heboh jagat apologet. Isu tentang dugaan hubungan terlarang yang menyeret nama Ucup Pi, dan bagaimana satu wanita bisa mengaitkan dua pria dewasa. Drama yang penuh teka-teki. Semua ini mencuat sejak dihembuskan oleh Edis TV dalam salah satu sesi live-nya. Dan ternyata Bang Regar pun ikut terseret, bahkan disebut-sebut sebagai korban dalam pusaran konflik ini. Tapi kita juga harus tegas menggarisbawahi, ini tidak ada kaitannya dengan agama. Kita hanya ingin mengangkat bagaimana pentingnya konsistensi antara ucapan dan perilaku. Karena kalau seseorang membicarakan nilai-nilai rohani dan membimbing secara spiritual, tapi sikap dan perilakunya tidak mencerminkan, itu pantaskah? Langsung aja, daripada makin banyak spekulasi, kita lihat bareng-bareng gimana videonya. Apakah yang ada dalam benak kita, atau cuman drama dadakan? Langsung kita simak videonya berikut ini. Berita terbaru, saya dengar-dengar nih. Yusuf PI punya moderator namanya Pak Regar. Tahu? Iya. Nah, informasi yang saya dengar dari Pak Regar, saya minta klarifikasi. Katanya Pak Regar, Yusuf PI punya selingkuhan, bener nggak? Nggak tahu. Waduh, Anda belum tahu? Aduh, lu kesini lagi bawa-bawanya Edis. Nah, ini saya mau menanya kepada kalian. Konon katanya ada pergesekan, dengar, ada cekcok, ada baku hantam antara Yusuf PI dengan APII, betul? Bagaimana? Nggak ada, Edis. Dia masih cecetan sama gua. Masih ngasih untuk dialog 2 versus 2 sama gua. Dengar. Ini mah sama aja kayak gini, Dis. Tunggu, Dis. Edis ketika hidupnya saya konfirmasi. Katanya. Habis ini gua konfirmasi lu ya. Silakan. Dengar. Enggak, saya habis ini mau ngomong sama Yusuf PI. Saya mau ngomong sama Yusuf PI. Moderatornya Yusuf PI yang sering dibilang Pak Regar naikkan. Jangan begitu Pak Regar. Tahu nggak? Pak Regar yang moderatornya Yusuf PI ngomong bahwasanya Yusuf PI ada indikasi nggak benar. Katanya dia menggelapkan ini kata Pak Regar ya, makanya saya konfirmasi. Kata Pak Regar yang saya dengar, dana-dana pengadaan mushaf Al-Quran. Mari teman-teman nyumbang mushaf Al-Quran. Katanya dipaksa-paksa untuk diterima oleh Faruk Sinipar. Betul atau tidak? Nggak paham dipaksa-paksa dana Pak Regar, gua nggak tahu, Dis. Iya. Oke lah kalau nggak tahu. Unjuk. Ya, dia itu kalau buka komal, hama selanjutnya. Sering ngata-ngatain Kristen hama. Dianya yang hama. Tanyain masalah Nagita itu. Kenapa kamu video-video callan sama perempuan yang bukan muhrim ya? Tanyain begitu, jangan bahas yang lain. Itu dulu fokus. Saya masih lihat kadang-kadang masih itu kok malah bahas yang lain. Tanyakan ke situ ya. Saya naik ke tempat dia nggak dikasih naik, nggak berani dia, nggak berani. Dia maunya katanya, ayo kalau berani debat offline di atas genteng rumah. Dari bahasanya saja itu udah nggak benar, udah omong doang. Mana ada debat di atap rumah? Itu ada dia inbox sama saya. Saya tantang kamu debat di atap rumahmu. Ini apa sih ini orang? Online saja. Yo, berani nggak si Uncup? Kasih tahu. Mana berani si Uncup? Kabur dia si Uncup. Ya, sekali lagi ya teman-teman ya, bagi teman-teman muslim ya, kalau kalian mau naik kemari, tolong janganlah kalian ini menjadi orang-orang awam. Kenapa? Karena nanti banyak yang inbox saya. Kamu beraninya kenapa diskusi sama orang awam, beraninya sama nenek-nenek? Loh, masalahnya yang naik di kolom antrian ini ya mereka-mereka. Ya teman-teman ya, jangan lupa itu jadikan foto profil ketika Anda mau datang ke tempat Uncup. Nah, ini siapa Uncup? Kamu lagi ngapain ini Uncup? Bilang.
Ya. Iya, pakai nih, ya. Ini siapa Uncup? Dan kamu sedang apa ini? Kenapa kamu tutup-tutup wajahmu pakai tangan? Nih. Ayo Uncup, ini siapa? Dan kemudian ini sedang panggilan dengan siapa? Nah, ini kan si Uncup ini. Uncup. Aduh. Yuk, silakan. Saya nggak bisa. Ini saya mau lihat dia. Apakah dia sedang live? Saya nggak bisa ini. Loh, nggak kelihatan. Coba ya, saya coba nih. Jangan-jangan biar bisa ketemu sama dia. Tapi nggak pernah ketemu sama dia, teman-teman. Karena dia takut dia sama saya. Nah, kan ketemunya sama ini kan. Ketemunya sama ini, teman-teman. Nggak bisa. Oke ya, sekali lagi ya teman-teman ya. Oke, kita kasih naik ada. Sabar ya. Jamaah muslimnya ini. Saya senang jamaah saya ini kebanyakan harusnya muslim loh. Harusnya kebanyakan jamaah saya muslim. Tapi hari ini banyak Kristennya teman-teman. Oke lah, nggak apa-apa. Ya teman-teman, berhubung ini sudah malam ya teman-teman ya. Sudah mau jam 10 malam ya. Mungkin teman-teman sudah mau istirahat. Apalagi yang di Indonesia Tengah dan Indonesia Timur. Ini sudah jam 12 ya mungkin ya. Sudah jam 11, jam 12. Jadi mungkin teman-teman mau istirahat. Sekali lagi teman-teman ya. Pesan saya kalau teman-teman mau mampir ke tempat Ucup. Tanya aja dulu masalah si Nagita dan foto itu. Ya, jangan yang lain-lain dulu. Dia bilang katanya membuktikan kasih 20 juta. Tapi takut Pak Regarnya dinaikin. Pak Regarnya dong dinaikin. Berani nggak dia ngasih naik Pak Regar? Nggak berani dia. Moderatornya sendiri akhirnya bertentangan dengan dia. Karena mereka itu yang begitu teman-teman ya. Si Juma debat ribut sama si Pale. Masalah apa? Masalah duit. Ya kan? Apa lagi? Si Juma sama si JCC juga debat juga. Masalah apa? Biasa duit. Apalagi? Coba si Pius UPI dengan moderatornya ribut juga. Masalah apa? Duit juga. Padahal mereka di Konoha loh, mereka di negeri Indonesia. Tidak perlu kekurangan, tidak perlu ada tempat kok, kerja kok, iya kan? Kenapa mereka ribut-ribut masalah duit? Tuh, ya. Kasihan sama muslim-muslim yang nggak tahu apa-apa. Dikasih gift, dikasih ini, tahu-taunya mereka beli rokok. Apalagi yang namanya si Handi Celebes yang katanya orang Bugis. Saya orang Bugis nih, saya orang Bugis nih. Ah, itu kan kerjanya si Handi Celebes tuh. Ya kan? Membawa-bawa Bugisnya. Itu kerjanya apa? Ngerokok terus. Kerjanya apa? Maling konten. Maling konten. Si Handi Celebes, Sugitolologi kerjanya maling konten. Nanti kalau dapat duit buat apa? Beli rokok. Tuh, kasihan sama muslim-muslim yang mensupport mereka. Kalian beri mereka sama mereka untuk beli rokok, debat agama sambil enak doji sampu. Itu kerjaan kalian itu. Nandar juga apalagi. Saya ada videonya Nandar. Nandar harus dikasih duit dulu kalau Nandar. Jangan salah saudara ya. Bagaimana kalau Nandar berdebat? Itu harus duit dulu. Wah. Lihat ya, bagaimana kalau si Nandar debat nih teman-teman. Ya. Sabar teman-teman. Kalau Nandar debat, dia harus minta duit dulu teman-teman. Nih. Nih teman-teman ya.
Mana nih? Ntar. Waduh, nggak ada suaranya ini teman-teman. Kalau Nandar debat itu dia harus minta pause dulu. Tapi kok bisa nggak ada suaranya nih ya? Nggak ada suaranya teman-teman. Sayangnya nggak ada suara nih. Saya ngerekam tapi saya nggak, ternyata suaranya nggak keluar. Sayang teman-teman, nggak ada suaranya. Ternyata cuma layar doang yang kerekam. Ya, seperti itu teman-teman ya. Dia minta pause dulu tuh. Ya, jadi itu ya teman-teman ya. Saya rasa kita sudah waktunya istirahat lah. Sudah malam teman-teman ya. Kurang lebihnya seperti itulah diskusi kita. Ya, seperti biasa teman-teman. Kalau ada kekurangan jangan disimpan dalam hati ya. Kita upayakan, kita doakan supaya siaran kita ini terus berkembang dan semakin baik ke depannya. Oke ya. Saya rasa itu saja dulu teman-teman. Siaran kita malam hari ini. Tuhan Yesus kiranya memberkati kita sekalian. Kiranya kita hidup senantiasa sesuai dengan firman Tuhan. Makasih abangku ya. Gini bang. Oke, kalau abang ngomong gitu ya, kenapa waktu itu si Nagita, ini aja bang, pakai logika aja kita ya, berpikir bang ya. Dia mengadu sama saya ya. Dia berkelahi, mengadu, terus masuk lagi istri Yusuf PI. Bilang kan ya, ada seseorang wanita ya bernama Nagita, itu bukan istrinya Pak. Saya istri Yusuf PI, udah 11 tahun sama anak saya. Coba abang pikir dulu. Nah, jangan ke sana dulu bang. Gimana bang? Kalau abang bilang itu tadi salah, maka saya tanggapi bang. Gimana bangku? Ada suara kugar? Apa? Ya, tadi sekali lagi gini gitu bang. Ini kan apa ya, virtual gitu. Jangan baperan gitu aja sih. Ya Allah. Ngerti nggak? Ya Tuhan, bukan baperan bang. Aku gini bang. Aku membersihkan namaku Islam loh bang. Sekarang ini kan orang ini kan tuduh aku kan si Yusuf kan, bukti mana kalau aku suka sama si Yusuf. Ini abang baca dulu. Ini bertengkar ini si Yusuf sama siapa bang? Si Nagita bertengkar sama siapa? Si Yusuf atau sama aku bang? Iya, si Nagita itu siapa gitu kan gak jelas bang. Nah iya nggak jelas. Oke, nggak jelas semuanya. Kenapa dia mengadu semua sama aku? Kelakuan si Yusuf semuanya sampai bukti-bukti ada bang, ku simpan. Terakhirnya WA aku ya di bloknya. Udah 2 kali nih. Kalau misalnya kayak gitu abang bilang siapa, nah ngapain dia mengadu? Ngapa dia mengadu? Minta tolongku bang, aku lapor polisi. Semua udah dibilang ke sama Nagita, bukti-bukti sama aku, sama si CCP, sama Bunda Pojia, sama Bunda Liza, sama Kak Erlina, sama Bunda Upi. Coba dulu bang. Kalau abang bilang gitu. Ya intinya begini sebenarnya ini apa-apa bang. Tapi intinya kalau dari saya ya, intinya sih ini masalah yang nggak penting. Ya sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, itu bang. Waalaikumsalam. Iya sih, kalau dibilang orang nggak penting itu orang yang tidak merasakan anunya aja, tidak merasakan fitnahnya gitu nah. Seharusnya kita mikir sama orang yang terdampak seharusnya. Iya. Kan Bang Regar fitnah itu. Bagaimana malunya Bang Regar? Dan akunnya kan tidak pernah ganti-ganti nih, Regar ini aja. Dan orang di bawah semua fitnah Bang Regar tuh yang benci-benci aja sama Bang Regar, lihat tuh. Seharusnya kan kita yang mana salah ya. Kan di Islam itu ada hak dan batil itu. Harus dipisah. Tidak boleh jadi satu itu. Ya biasalah CCTV, ada pembelaan si Yusuf, biasa. Dia kena tipu daya, itu aja. Tapi itu kalau kita anggap sesuatu itu tidak penting, dia begini bang. Kalau kita berbicara ya teman-temannya, berbicara tentang aturannya atau berbicara tentang hukum, orang itu bisa bisa melaporkan masalahnya ketika ada orang yang merasa dirugikan gitu nah. Nggak mungkin orang pergi melapor ke kantor polisi kalau tidak ada yang dirugikan gitu nah. Sekarang kita lihat kasusnya ini, Yusuf PI, ada ndak orang yang dirugikan? Ya ada, Bang Regar yang dirugikan gitu nah.
Orang yang menikmati mesra-mesranya dia yang dikambing hitamkannya regar gitu nah. Itu kan ndak masuk gitu nah. Ibaratnya kalau kau nikmati ya kau nikmati aja, ndak jadi masalah. Jangan kau bawa-bawa orang gitu. Iya, jangan sebut-sebut nama orang. Iya. Pasti Maksudnya aku kalau enggak. dia punya hubungan di sana, seharusnya dialah yang punya, kau punyalah tanggung jawab ke sana kan gitu nah. Jangan lagi libatkan dia kemarin yang punya hubungan, tapi sebut lagi regar, lucu. Regar juga nggak mungkin ribut toh. Mau regar ribut kalau seandainya Bang Regar nggak disentil. Enggak lah. Nah, Lagian juga nggak penting kenapa dia masuk ke room sini, iya kan? Kok Yang udah penting dosa kamu cuekin aja. yang penting seiman, bukan masalah begitu Bang. Itu salah pola pikir Abang kalau kita hidup berbangsa, apalagi kita hidup di Indonesia ini. Di Indonesia ini negara hukum, gitu nah. Jadi siapa yang melakukan kesalahan ya haruslah dihukum, seharusnya begitu gitu nah. Tidak boleh seenak-enaknya orang mentang-mentang kita seagama enak aja fitnah orang. Boy, tidak bisa begitu Bang. Harus Abang ingat juga bahwa orang memfitnah itu hukumannya langsung di dunia, di cash itu Bang. Langsung dibayar di dunia itu kalau orang berbohong. Selain di hari apa pembalasan nanti ya itu dihukum lagi gitu nah. Di dunia juga dihukum lagi. Memang itulah di Islam gitu nah. Tidak ada orang yang berdusta itu tenang hidupnya, tidak mungkin Bang. Oke. Bentar dulu, CCTV. Sri Cahaya, monitor. Sri. Selamat malam. Malam Bang. Selamat malam. Ya. Islam Muslim Bang? Islam atau Muslim bagaimana ceritanya Bang Regar? Enggak, maksudnya Islam atau Muslim. Islam atau Muslim? Regar, Islam atau Kristen? Saya Kristen lah. Salam toleransi. Oh ya. Ya. Oke. Oke Bang, kita di sini tidak bahas agama kok. Kita bahas oknumnya aja. Ya silakan. Baik. Kalau menurut aku setuju yang abang-abang bilang. Walaupun kita satu iman, kalau memang salah dan memang Salah. disalahkan. Ya. Betul. Karena dalam permasalahan ini yang berapa hari ini ikuti, Betul. yang dikorbankan di sini Regar ya. Iya lah. Nah, apalagi istilahnya memfitnah seseorang itu lebih kejam dari pembunuhan. Betul. Jangan Saya mentang-mentang. heran juga tadi Bang, ada kalau dianggap ini ndak biasa-biasa aja masalahnya nih, wah, ndak boleh Bang. Iya. Bodoh, Jadi gini. bodoh itu membela Ucup itu secara langsung. Gini. Bersalah. Iya. Gini lah. Aku bukan nggak suka sama susuk atau benci, enggak. Ya demi agamaku ya lah itu ya. Dia itu adong nggak bukti-buktinya aku suka sama anak kita ya. Adong nggak? Kok adong silahkan kan gitu. Dan kalau aku adong kan gitu kan, kok aku ada buktiku semuanya. Kalau yang beredar kita. kalau yang beredar bukanlah yang sana di situ kalau dalam telusuran aku ya. Karena hubungan kan fisik sama anak kita. Iya. Iya, kenapa kok aku jadi itulah makanya kalau dia naikkan waktu itu sama Senagita ya gak sebut namaku ya, katanya aku suka, mana buktinya? Ini sekarang gini lah, coba baca dulu ini pertengkarannya sama aku atau sama si Yusuf? Sama Susup lah nih. Iya lah, gini lah ya, aku memang orang Medan, Sumatera Medan, kita Seregar ya, agama Muslim. Jadi banyak yang lain itu saya mualaf. Nah, saya tidak mualaf ya, dari opung-opung kita pun Muslim ya, sampai saya. Ya, aku paham. Itu, iya lah. Jadi dari tafsir kita kan ya. Oh ya, iya. Allah. Itu makanya saya di Kabupaten Asahan nilai, di dekat rumah kita, dekat ke polisi kan gitulah kan. Makanya itu saya kalau kebenaran itu lah, kalau ajaran Islam lah ya, kita ajaran Islam itu nggak ada namanya abu-abu lah ya. Kalau udah salah Yusuf ini salah udah gitu loh. Jangan sesama Muslim aku dijelekkan lah, dia penontonnya, takut dia penontonnya viewernya jatuh. Aduh, berarti beliau ini maafnya ya, maaf izin lah ya. Makan dari kita ambil lah dulu kasus satu lah, kasus macam si Sambo. Kayak noise Bang Sri kayaknya dia doubling anunya suaranya Bang. Iya.
Pakai ini dia aman. Pakai handset lah itu, Dang. Enggak. Nah, mengecas kayaknya beliau ini. Belum. Oh iya, memang lagi ngecas. Iya. Matikan dulu, cabut dulu lah apa itu casannya. Oke, lanjut. Oke. Kalau kita ambil dari suatu kasus si Sambo, dia kan Kristen itu, dia Kristen. Betul. Kalau memang dia salah ya kita salahkan kan gitu. Tengok banyak yang Kristen ada. Jadi sama ini dalam permasalahan lain ini sama si Sucuk ini. Kalau saya belajar, beredar di media sosial. Betul. Walaupun dia ustaz, kalau memang tingkah lakunya seperti itu ya janganlah kita bela. Kan udah salah ya. Iya. Yang namanya manusia itu nggak bisa kita katakan. Mana aku bilang wajib kita silap lah, namanya kita manusia. Betul. Cuma jangan memfitnah orang, bertanggung jawab itu aja. Betul. Iya. Jadi memang begitu Bang. Ibaratnya Bang Regar, kami pun ini tidak ada permasalahan itu gitu nah. Seandainya dia katakan naikkan najis aja klarifikasi bla bla bla, tidak ada begini. Jangan balik malah nyerang orang gitu nah. Sedangkan orang yang dia serang ini pegang semua buktinya. Itu kan konyol sebenarnya. Makanya dia itu Bang, saya bisa pastikan dia tidak akan berani melapor itu gitu nah. Tidak mungkin dia berani melapor. Oh melapor bagaimana modelnya? Mau telusuri dari awal, dari mana awal mulanya keributan ini? Dari dia sendiri. Kirimkan Nagita sama kami. Makanya kami tidak ada sebar-sebar dia punya itu Bang. Tidak ada kami kirim ke orang lain lagi, nggak ada. Gitu. Kalau yang kami itu kan tidak perlu kami tampilkan. Ibaratnya kita masih menghormati beliau selama ini gitu. Tapi kelakuannya kan kelewatan, malah balik fitnah Regar gitu. Nah di situ kita nggak suka. Nah, jadi kalau memang dia berbuat dia tanggung jawab. Kalau memang mau dia apa ya duduk bersama bareng. Jadi orang pun tahu siapa yang salah siapa yang benar kan gitu. Dudukkan Regar, dudukkan Nagita, dudukkan Ucup. Betul lah, begitulah maksud saya memang Bang. Iya. Jadi bahwa ini gak ada kaitan sama apologet Islam ya. Ya, sekali lagi saya bilang ini nggak ada kaitan sama Islam. Ya ini oknum ya, satu orang oknum aja ya. Nah jangan nanti ada training ya, jadi PT jangan. Ya ini saya untuk mengajar oknumnya ya, bukan apologet yang lain. Oke. Ada lagi Leko? Cuma itu aja Leko. Tetap bersabar Le. Kalau memang apa kan Le. Supaya jangan tercemar nama lain, itu aja. Ya betul lah, itulah. Ya jujur aja lah ya. Ini aku bilang aja ya. Kalau Muslim ya antar umatku Islam, orang tuh jelek aku, tapi maaf saudaraku Kristen pasti dukung aku, Nah, jadi aku nggak mau kayak gitu ya. Aku nggak mau kayak gitu. Aku mau menegur Susup. Nah, udah. Kalau misalnya dia bercinta jangan masuk kategori aku gitu. Nah, aku nggak ada yang tahu itu kita itu Yusuf sama dia gitu. Gak ada artinya itu, ini buktinya bertengkar ya sama si Yusuf, bukan sama aku. Ada nggak Leko si Regar sini tulisannya lah? Enggak dong kan? Nah, udah itu makanya itu berpikir dulu lah membela Yusuf. Jangan kalian membela Yusuf mana naik silakan. Ya, kok Regar ada ini. Itu baru aku salah. Nah, ini ada nggak gitu? Kalau memang pembela Yusuf itu mau ke jalan yang apa? Didudukkan semua. Kenapa rupanya? Dudukkan. Takut lah itu. Iya takut Yusuf ini ya. Jeleknya aja lah ya, bukan aku dulu. Satu Yusuf takut viewernya turun ya. Viewernya itu oleh kan sampai 17 orang. Ya biarpun tempat aku sedikit ya. Mudah-mudahan mengerti, paham ya. Tadi aku naik ke akun Yusuf. Ya aku bilang naik aku Yusuf ini Regar. Aku pakai akun ini Leko, nggak pakai akun yang lain. Bukan kayak Senagita. Waktu itu memang itu suara Senagita, kami kenal ya. Tapi itu bukan akun aslinya. Itulah pintarnya Yusuf, pintar dia penipu. Itu aja aku garis besar. Nah jadi itu di bawah ya sekali lagi ini bukan salah kaboket yang lain, satu orang oknumnya aja ya. Regar membersihkan nama Regar di agama Islam. Oke lah, itu aja dari Regar lah. Oke siap. Tetap semangat Le. Ya siap.
Siap, siap, Oke, Bang. oke. Ya, satu negara, satu apa, satu bangsa. Amin. Betul, Mana yang Bang. salah? Bentar. Ya, Ibaratnya kalau kita berbicara hukum kan tidak ada lihat agama di situ, murni cari mana yang salah. Iya, iya, iya. Aku setuju. Itu sebenarnya. Jadi tidak ada bentuknya kita juga kalau bilang benci sama Yusuf, ngapain juga kita mau benci sama Yusuf? tidak. Nggak ada manfaatnya juga benci. Cuma ya kita benci kelakuannya itu kok berani-beraninya nuduh orang lain gitu tanpa bukti. Kan Kita begitu. benci kelakuan dia aja. Iya, iya, benar-benar itu. Karena kelakuan aja kita. Ibaratnya nggak ada sangkut pautnya juga sama agama. Ini kan oknum saja gitu. Dan saya paham, yakin lah semua agama itu kan mengajarkan tentang kebaikan semua, Bang. Tidak ada agama yang mengajarkan yang tidak baik. Pasti kebaikan semua kok tujuannya. Makanya itu kita salah kalau kita lihat masalah ini terus kita berpandang mentang-mentang kita seagama terus mau dibela-bela. Enggak. Kita bisa membela itu, Bang, ketika tidak ada orang yang dirugikan begitu nah. Tapi Kalau ketika memang orang dibilang itu ada yang dia dirugikan itu masuk oleh hukum itu. Enggak boleh. Kalau memang jalan yang benar, kita bela pun nggak apa-apa, Bang. Ini dia pun udah jalan yang salah, ngapain kita bela? Kan gitu. Betul. Kelakuan dia sudah mencemarkan nama orang lain, memfitnah orang lain. Kalau memang dia berbuat seperti kayak gitu, kan itu urusan pribadi dia. Mau 10 istrinya, mau 5 selingkuhnya, terserah dia. Tapi jangan dilibatkan orang lain gitu. Jangan Betul lah, dikambing-hitamkan. betul. Oh, Itu betul. dia. Jadi kalau menurut aku lah, jalan titik terangnya harus didudukkan itu. Tes. Saya turun dulu ya, Bang. Ngapa jadi saya naik? Malang. Sorry. Oh iya, iya. Oke, oke. Naik siap, aja, siap, siap. Bang. Enggak apa-apa, Nggak Bang. apa-apa, Bang. Kalau nimbrung aja enggak Apa, apa-apa. Bang? Saya pengen jalan-jalan dulu. Oke, Bangku. Oh, Oke, siap. Thank you. Yuk, sama-sama, Bang. yuk, sama. Ya, ini Bang apa nih? Bentar dulu ya, ya. Bukhori, monitor. Ya, halo, selamat malam Bang Regar. Selamat malam, Ya, Bang. selamat malam, Bangku. Silakan Bang. Oke, saya Kristen Bang ya, tapi saya mau menyampaikan aja sedikit. Di sini kita bukan mau bukan mau mengadu domba antara Bang Regar atau Yusuf PI Bang ya. Ya, betul, Bang. Kita kalau masuk di roomnya Bang Regar ini Bhinneka Tunggal Ika kita, Bang. Berbeda-beda agama, suku, ras, semua tapi kita tetap satu Indonesia gitu nah. Negara kita negara Indonesia. Insya Allah yang benar kita katakan benar, salah ya salah. Ya, negara kita ini kan negara hukum. Cuma yang saya ikuti di komal-komal Bang Yusuf PI beberapa hari ini kan sering mengatakan Nagita sama Bang Regar kan gitu. Jadi apabila seseorang naik ditanyakan Nagita sama Bang Regar. Terus kata Yusuf PI, ya Bang Regar ini sudah dilaporkan ke Polda Sumut. Jadi biarlah nanti Polda Sumut yang memproses katanya gitu. Polda Sumut. Bagaimana ceritanya sampai ke Polda Sumut, Bang? Entah Polda, entah Polri, pokoknya sudah dilaporkan ke polisi lah gitu. Kalsel kali, Bang ya. Nah, Kalsel entah apa lah gitu kan, ke polisi lah. Ya. Ke polisi. Cuma ya ada netizen mengatakan kalau memang Yusuf PI tidak bersalah atau Bang Regar bersalah, coba buka Komal, naikkan Bang Regar, naikkan Nagita, klarifikasi mana yang betul datanya ini, seperti gitu. Jadi ya Bang Regar kalau memang banyak data yang tersimpan, ya Bang Regar harus bersikeras untuk membersihkan nama baik Bang Regar. Iya. Betul. Nah, karena nama baik ini loh sangat berharga loh bagi orang kita Batak loh. Betul. Betul, Bang. Berharga kali. Karena kenapa? Arti kata gini, seorang ulama atau pendeta aja atau sing tua misalnya gitu ya, kalau memang salah selingkuh ya disalahkan, nggak usah harus kita bela-bela. Betul. Pendeta pun ya memang salah. Nggak usah harus kita sebagai, karena saya Kristen ada pendeta yang bersalah saya bela-bela untuk membenarkan pendeta itu, ya nggak bisa. Karena Tuhan itu sendiri melarang kita untuk berbohong.
Betul. Itu makanya gue bilang tadi bang, kalau memang sudah sampai ke polisi itu lebih bagus. Itu ndak mungkin, Iya. Bang Sri, saya sampaikan sama Bang Sri, itu ndak mungkin kalau dia yang mau melapor ke polisi, Bang. Kenapa dia pancing kami begini? Itu dia berharap kalau kami yang melapor. Itu sebenarnya dia tujuannya. Kalau dia melapor itu, Bang, sudah ketiga kalinya dia diancam saya melapor gitu nah. Ada saya punya bukti, Bang, kalau saya tampilkan coba ya. Aduh, ndak bisa pula akunku di sini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Regar. Siap. Bang Regar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, siap. Ada nggak suara? Jadi kecil suara bang, kecil. Ya. Kecil. Memang kecil orangnya. Kecil orangnya. Ya. Asal jangan burungnya kecil, asal jangan burung kecil. Enggak. Jadi Kecil bang. pun seperti. Iya, Bang, jadi ini kan udah klarifikasi ya kan, si Nagita ini. Abang, aku percaya sama abang ya kan. Artinya gini, kita Islam, kalau yang salah jangan kita lindungin kan gitu. Nah, yang salah jangan pula yang sudah ternyata begini kita dukung. Begini, kalau masalah Yusuf P ini, kalau sekali kita wajib melindungin, oke? Kalau sekali perbuatannya, ya masalah ini dulu ya, kita wajib menutupin karena sama Islam wajib ya, kita wajib mengingatkan. Tetapi kalau sudah berulang udah nggak cocok itu, kan begitu, wajib dibongkar. Terus masalah Quran lagi. Sebentar bang, aku nggak motong-motong. Sebentar bang. Ini soalnya masalahnya bang, si Regar ini kena kambing hitam bang. Fitnahnya sama si Regar. Nah itu yang nggak terima bang Regar. Kenapa fitnah itu? Iya bang Regar yang difitnah. Ini tapping di bawah nih King. Bisu kan lu, nanti kau hujat kau nggak terima anjing King of King nih. Ya, sabar. Nanti kau hujat kau enggak, nanti kau balas nggak terima oten ini hujatan aku. Nggak usah kau tapping itu, bisukan aja. Aku nggak bisa pula dengar kayak gini. Bang di sini abang-abang di bawah kita murni sebenarnya mencari yang mana benar sebenarnya di sini gitu nah. Jadi Bang Blender menyampaikan Bang Blender di sini di luar dari apologet Islam loh sudah dia kalau dia masuk di room sini gitu nah. Bukan debat lintas agama di sini. Kita di sini bukan debat lintas agama Bang. Bukan, kita di sini aku nggak ada di sini lintas agama, nggak ada. Mau klarifikasi, mau membersihkan nama Bang Regar ini yang seolah-olah kena fitnah dia. Jadi kalau nama kita udah dipitnah, itu udah nggak enak tuh loh. Apa contoh misalnya kan seperti Bang Regar ini kan disalahkan. Coba dari Bang Regar, Bang Regar aja jelaskan. Coba silakan Bang Regar. Bang Bukori nih, apa doubling suaranya Bang? Ya, ini Bang Blender. Waktu naik si Nagita di roomnya, kan dituduh si Nagita kan saya yang suka sama Nagita, kan gitu kan. Jadi suka itu mana buktinya? Ini saya ada buktinya. Sementara si Nagita bertengkar sama Susup, ada nggak Regar bertengkar sama Nagita? Dituduh sama yang muslim. Tahu lah Pak Rum si Yusuf kan 17 orang. Jadi seolah-olah Islam ini jadi saya jelek gitu, jelekan nama Islam. Nah gitu Bang Blender. Karena jadi gini, sebelum itu kejadian ini ya, dua yang saya pegang bukti. Yang pertama dari Nagita, Assalamualaikum Bang Regar. Ya saya tadi udah minta sama Yusuf PI nomor abang, kata Yusuf tidak dikasihnya. Aku bang minta nomor abang kan gitu, ada penting bang, aku tolong bang kan gitu. Si Yusuf penipu kan gitu kan. Itu nggak aku balas Bang Blender. Terus masuk DM istri beliau, istrinya, Assalamualaikum Pak Regar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini siapa? Saya tanya gitu Bang. Ini istri Yusuf PI. Udah 11 tahun saya sama Yusuf PI dan juga anak. Kok tiba-tiba ada si Nagita? Itu bukan istri Yusuf PI. Oh, ini Rifan naik kan? Terus. Nah, dari situ aja Bang Blender. Jadi udah naik si Nagita di room Yusuf. Kenapa kok dibilangnya saya yang suka sama Nagita? Coba ini Rifan naik kan dulu. Jadi difitnah apa nih sekarang mereka? Mereka difitnah apa sekarang? Abang yang jalin hubungan sama Nagita gitu? Iya betul. Yang di bawah jangan kasih saya gigit, jangan kasih saya gigit, tap layar aja. Kau usah gigit. Saya bukan orang miskin. Ya, lanjut. Yang memfitnah abang tuh siapa, dari kalangan siapa? Si Yusuf Bang. Yusuf. Mereka berdua.
Oh, mereka berdua tuh lagi siapa? Si Nagita sama Yusuf. Kan begini Bang, biar saya jelaskan biar jelas ini. Biar saya jelaskan Bang. Begini, jadi kemarin itu Yusuf PI dia mau bikin klarifikasi gitu nah. Saya juga senang Bang sebenarnya. Bang, izin Bang. Saya juga Bang Regar izin. Oh, ya silakan. Ya, silakan Uni. Silakan Uni. Bang Regar, mohon maaf sebelumnya, tapi seandainya nanti saya mati dan dibangkitkan kembali, setidaknya saya sudah pernah bilang ya. Jadi kita bersaksi di hadapan Allah nanti. Bang Regar, saran saya kalau memang harus menyelesaikan ini, mending di belakang layar aja. Kenapa? Ini hanya memberikan materi kepada Oten. Itu satu. Yang kedua, saya bicara ini bukan melarang Bang Regar untuk melakukan apa yang Bang Regar mau ya. Karena ini hak Bang Regar. Saya nggak ada urusan. Tapi demi Allah saya sudah sampaikan bahwa Allah sudah bilang kalau kita buka aib orang lain, insya Allah aib kita pun akan dibuka. Dan jadi saya terserah Bang Regar mau lanjut mau enggak. Tapi saya sudah sampaikan ke Bang Regar. Karena saya masih ingat Bang Regar mau teleponan waktu kita teleponan kemarin. Saya jawab sama Bang Regar saya nggak mau membahas masalah pribadi orang lain. Saya membahas kajian ilmu aja gitu. Karena saya membayangkan diri saya di sini. Saya membayangkan bagaimana aib saya diketahui sama Bang Regar lalu dibuka seperti ini. Saya membayangkan itu gitu loh. Saya membayangkan betapa aib saya dari kecil kalau dipaparkan di hadapan publik, saya nggak mampu lagi bicara dan masuk koma. Kalau Allah izinkan aib saya terbongkar, maksudnya dosa-dosa waktu masih gadis ya kan, wah ngeri kali. Alhamdulillah Allah adalah Tuhan yang bahkan Fir'aun pun tidak disebutkan nama aslinya, bahkan siapa yang disalib terkutuk pun Allah tidak sebutkan nama. Artinya saya mengingatkan saudara saya karena kecintaan saya kepada antum ya. Saya pikir jangan kemana-mana, jangan menyinggung ranah. saya tidak dengan Anda, saya dengan Bang Regar. Iya, Bang. Saya tidak dengan Anda, saya dengan Bang Regar. Saya tidak ada urusan dengan Anda, saya tidak kenal kamu. Saya kenal Bang Regar. Iya, ya, saya dengan Bang Regar. Ini saya tidak ada urusan dengan kamu. Saya tidak ada urusan dengan kamu. Saya dengan pelanggaran aku. Aku kena pelanggaran. Udah, saya turun ya, Bang Regar. Saya tidak ada urusan dengan orang ini. Saya tidak kenal orang ini. Saya dengan Bang Regar ya. Bang Regar, saudaraku, semoga Allah ampuni kita semua. Ya, ghafaralana walahum, itu doa yang diajarkan Rasulullah ketika melihat aib orang lain. Ghafaralana walahum. Seandainya Bang Regar mau melanjutkan, saya berlepas diri, saya tidak ikut campur. Bang Blender juga, semoga Allah ampuni Bang Regar dan Ustadz Yusuf dan ditutupi aib-aibnya sampai di yaumil hisab. Buat kamu Sri Cahaya, gua nggak kenal lu siapa? Jangan sok kenal ya. Oke Bang Regar, saya turun ya. Assalamualaikum Bang Regar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya lanjut Bang Blender ya. Nah kemarin itu dia buka untuk klarifikasi. Saya pikir ulang selesailah sudah masalah ini gitu nah. Saya pikir dihadirkan Bang Regar di sana gitu nah Bang Blender. Itulah pertama kali kami ada saya Bang Glenn ada di situ sama Bang Regar gitu nah. Ada kami di situ minta naik gitu. Ada Bang Glenn juga. Ada Bang. Ada Bang gitu nah. Tapi Bang Glenn statusnya sama dengan Uniripa, dia tidak di pihak Bang Regar, dia tidak di pihak Yusuf PI, murni mau mendamaikan saja gitu nah. Nah, kita minta di sana tidak dinaikkan gitu nah. Malah keluar statement baru di situ gitu nah, seolah-olah Nagita sama Regar ini yang punya hubungan sehingga fitnah Yusuf PI. Terbalik ini apa-apa gitu nah. Padahal dari awal kita tahu Bang Regar ini cuma terima informasi gitu nah. Laporan-laporan saja diterima beliau gitu. Tidak ada yang namanya hubungan. Bahkan Bang Blender, saya masuk untuk klarifikasi itu, saya hadirkan semua narasumber itu. Siapa orang yang pernah ditempati curhat Nagita, saya hadirkan Bang. Dan ternyata mereka-mereka ini ada Ibu Pojia, cuma yang lain tidak sempat hadir sepertinya. Ada Ibu Erlina, ada Ibu Bunda Liza, ada Ibu Upi. Itu saya hadirkan semua dan saya tanya gitu nah. Dan saya juga memilih untuk di tengah di situ Bang pada saat live itu gitu nah. Saya tanyakan sama mereka, memang Nagita itu hadir, dia curhat masalah apa dengan ibu gitu nah. Nah semua keterangannya itu sama persis Bang. Dia curhat marah sama Yusuf PI gitu nah. Kenapa pula jadi Bang Regar di akhir ceritanya dikambing hitamkan gitu nah. Seharusnya kemarin ini tidak mungkin juga Bang Regar mau live buka begini gitu nah. Seandainya dia tidak sebut nama Bang Regar di situ sama Nagita gitu nah.
Sudah selesai ini apa-apa gitu nah. Kita kan sudah diam semua kemarin itu. Nggak ada sudah ribut-ribut itu bang. Di situ jengkel saya gitu nah. Aku buka room, aku live kan lah. Kurang ajar ini orang ini. Kita sudah bantu dan kita juga sudah yang namanya mediasi lewat belakang sudah. Termasuk Ustadz Dio juga sudah mediasi ke sana gitu nah. Malah dia balik nyerang Siregar. Kan kelewatan betul caranya bang gitu nah. Enggak, waktu nyerang Bang Regar ada bukti nggak dia? Ada bang, ada aku rekam. Enggak, dia ada bukti nggak tentang Bang Regar ini ada hubungan sama Nagita? Ada nggak? Nggak ada bang. Nggak ada, hanya omongan aja? Hanya omongan, mereka berdua aja, Nagita pun nggak open cam ngomong. Tapi kami berani bilang bang, bahwa yang naik di roomnya Ustadz Yusuf itu Nagita asli bang. Begitu memang suaranya bang. Kami nggak ada mau tambah-tambah kurang-kurangi. Memang Nagita asli yang naik itu bang. Jadi sekarang dia mau ajak, sekarang Bang Regar dipindahin ya? Iya, Bang Regar yang dipitnah sekarang ini Bang Blender. Jatuhnya gitu nah. Dan itu dimakan mentah-mentah sama Muslim. Tidak sedikit Muslim itu maki-maki Bang Blender, Bang Regar ini. Bahkan dikatai Kristen lah, dikatain ini, padahal tidak boleh begitu, gitu nah. Apa alasannya? Maki-maki? Ya begitulah bang, ibaratnya kan orang termakan sudah bahwa memang kejadian orang fitnah Yusuf ini gara-gara Bang Regar gitu nah. Padahal mana ada begitu. Oke. Baik, gini teman-teman ya. Bang Juma kan sudah mengumumkan ini. Masalah ini. Ya. Kemarin Bang Juma sudah mengumumkan nggak? Iya, saya dengar juga bang. Dengar ya? Dengar satu komal sama saya. Oke. Saya pun pertama tidak tahu apa permasalahan. Bang Juma mengumumkan mengatasnamakan. Artinya kalau sudah A1 Bang Juma orangnya nggak pernah mau open itu. Hal-hal seperti ini nggak mau open dia. Receh. Dan dia modelnya nggak gampang dipengaruhin gitu loh. Tapi dia sudah menyelidik. Dan dia tahu siapa. Nah, ketika Bang Juma sudah mengumumkan di depan orang rame, itu Bang Juma berani bertanggung jawab. Artinya terbukti gitu loh. Terbukti. Sudah melakukan apapun tindakan. Tidak mungkin gini. Kita Islam tidak mungkin ketika ada kesalahan Islam. Aku juga nggak tahu ke depannya gimana. Kita juga nggak tahu ke depannya gimana kan. Namanya salah ya kan. Kita nggak tahu. Kalau kemarin secara agamanya Bang Dio juga ini ini kemungkaran. Kalau sekali ya ketika kita nasihatin, kita wajib tutupin. Ketika orang melakukan sekali kita wajib tutupin. Tapi ini perbuatan yang bukan sekali. Jangan kita tutupin. Gak bisa. Makanya Bang Juma kemarin bongkar. Kasih tahu gitu loh. Jangan perbuatan keburukan itu menurut ajaran kita tutupin. Gak boleh. Yang buruk-buruk, yang enggak gitu loh. Ya. Paham ya? Jadi jangan. Jadi teman-teman yang di bawah mungkin yang belum paham ya. Kenapa Bang Juma mengatakan seperti itu? Jangan seolah-olah ini keburukan. Bongkar. Jangan ditutupin. Jangan ditutupin. Apa masalahnya? Nggak bisa. Karena ini perbuatan bukan sekali. Dulu di jam juga gitu. CP itu. Kan Bang Juma bilang, jangan di sini berdakwah soal Islam tapi kelakuan di belakang nggak betul. Aku juga nggak tahu ke depan bagaimana. Tapi kalau sekali wajib kita tutupin. Nggak boleh kita bongkar. Kalau sekali. Terus ini masalah musab. Musab ini ya, Al-Quran. Waduh, ini parah ini, Bo. Parah. Ya. Prinsipnya Bang Regar aku dukung, bongkar saja Bang. Yang nggak betul bongkar. Kalau Abang merasa yakin benar, gas terus Bang. Gak ada cerita. Kebenaran, yang hak, yang batil Bang. Jangan berkedok-kedok kayak gitu, kita nggak cocok ya. Kalau nggak cocok, bongkar habis. Jangan berpura-pura di atas apa Islam kayak gitu. Jangan, gas terus. Nggak ada. Jangan kita sebagai Islam, kalau ini jelek, jangan kita tutupin, bongkar. Kalau kita tutupin seolah-olah Islam ajarannya seperti itu. Tidak. Ya. Ya, jangan dia nggak ini Islam, menutupin, nggak ada, bongkar terus. Jangan mentang-mentang dia banyak follower, kita nggak perlu takut. Yang hak yang salah yang benar-benar. Jangan dibiarkan, bongkar saja Bang. Itu aja, kita dukung kok. Dukung. Kalau perbuatan sekali nggak apa-apa, ini udah berulang, nggak betul. Iya, mungkin dan udah mungkin ketemu juga sudah kan informasinya gitu nah. Udah ditambahin, udah. Dari belakang kita udah kerjakan, udah semua orang udah nasihatin, tapi makin dia makin keras, makin selalu hebat. Udah kita mau damaikan, udah mau tenangkan, mau kita tutup, dia makin selalu dia paling hebat.
Tahu lah. Itu. Jadi orang kalau sekali lagi ya, yang Islam, kalian yang Islam karena nggak tahu, jangan terus menjas. Kita sebagai umat Islam tahu apa yang harus kita lakukan. Ketika ya ada umat Islam melakukan kesalahan, kita nggak tahu. Aku juga nggak tahu ke depan gimana. Tapi ketika kita melakukan kesalahan sekali, wajib kita tutupin, bos. Wajib, jangan kita bongkar. Aib saudara kita sekali hilap, wajar, tutupin. Tapi kalau berulang, mau ditutupin lagi, itu udah sifat, bos. Sifat namanya, ngarang aja. Bilang apa? Mana tahu dengan jalan ini dia berubah, ya syukur. Iya. Aku kan kita dapat tuh. Iya, kita kan udah dari belakang udah diselesaikan di belakang layar, udah. Tapi kok lebih parah kali, kan begitu. Malah kayak gini juga lah mungkin kan. Makin menjas. Aduh, macam bersih kali dia gitu loh. Kita nggak mau open. Macam bersih kali gitu loh. Kita nggak tahu ke depan kan. Ini udah fakta. Bukan sekali dua kali musab ini pinjam. Alah, masa mau sumbangan ke nggak ke perusahaan yayasan nama pribadi? Gimana sih? Quran pula itu. Ah, enggak aja. Terus aja galakkan, terus aja. Kalau memang digadang-gadang, kalau abang merasa benar, tegakkan aja terus. Jangan kita yang makanya itu Bang Blender. Sebenarnya kan saya paham cara mainnya dia. Mainnya dia ini selama ini kan memang cari perlindungan saja dia itu kerjanya sekarang gitu nah. Berlindung sama orang-orang kan dia merasa bahwa dialah paling hebat, ceritanya paling banyak, dia punya viewers dari apologet lain. Dia pakailah nama begini bla bla bla. Makanya saya bilang kalau kita sesama Islam itu ketika kita mendapat suatu masalah, jangan lihatnya sisi orang yang salah saja terus kita di situ aja kita terus mau serang gitu nah. Tapi lihat kedua-duanya, kenapa ini masalah ada gitu nah. Itu yang benar sebenarnya kalau di Islam ajarannya. Bukan malah satu arah saja gitu nah. Ibaratnya kalau kita taruh Yusuf, kita pampangkan hal yang bukti nyata begini saja Bang. Ini kan bentuk klarifikasi tuduhan bahwa Bang Regar itu punya hubungan dengan Nagita. Bang Regar bantah dengan ini gitu nah. Ini data fakta gitu nah. Dan kita bisa hadirkan lagi narasumber orang yang pernah ditempati curhat si Nagita tersebut gitu nah. Logika saja lah Bang Blender. Bisa ndak kita suka sama seseorang itu, kita ndak pernah lihat wajahnya, ndak pernah lihat entah bagaimana matanya, hidungnya, giginya, telinganya, badannya, orangnya tua atau muda. Ndak pernah Bang Regar lihat ini si Nagita ini Bang. Malah dituduh si Nagita pula yang si Regar pula yang suka sama Nagita. Bagaimana ceritanya? Aku beli mie goreng aja harus kulihat yang mana namanya mie goreng, yang mana namanya mie sedap. Kalau aku mau beli mie goreng, aku pilih mie goreng gitu nah. Karena sudah aku lihat. Logikanya kan begitu. Betul. Masa nuduh orang yang tidak pernah lihat? Bagaimana ceritanya? Mie goreng aja kita mau beli harus lihat mereknya. Apalagi manusia mau pilih jadi pasangan hidup. Ngawur. Memang jodoh online ada? Kan tidak ada begitu. Dan saya juga begini, makanya teman-teman juga itu yang Islam seharusnya pahami dulu gitu nah. Dan seandainya memang Bang Regar suka sama Nagita, itu tidak ada salahnya gitu nah. Karena Bang Regar ini statusnya duda. Nagita masih gadis pengakuannya. Tidak ada masalah entarkah itu Nagita menolak atau bagaimana, tapi jangan seolah-olah bilang gara-gara Regar suka sama Nagita terus fitnah Yusuf. Mana ada begitu. Terbalik gitu nah. Makanya saya geram betul di situ. Bang Glenn juga geram sekali kemarin itu. Padahal Bang Glenn sifatnya mau menengahi aja. Saya bilang sama Bang Glenn sifatnya netral di sini. Kalau Bang Regar salah sama saya, salahkan aja saya Bang. Nggak jadi masalah gitu nah. Yang penting ini kan kita cari yang namanya mana yang betul-betul benar sih masalahnya nih gitu nah. Yusuf naik tampil sana orang minta mana bukti chatnya, nggak ada dia tampilkan juga. Suruh buka open cam si Nagita, nggak ada juga. Suruh naikkan Regar, nggak mau juga dia, langsung dia tutup roomnya. Kan kurang ajar lempar begitu orang. Ibaratnya jangan komen api kalau kau suruh orang lain nanti yang padamkan apinya. Kan kurang ajar juga orang begitu. Kau yang main api, kau yang nikmati, Regar yang nikmati ampasnya. Dia yang bermain api, orang pula yang dikorbankan. Itu yang buat. Iya, itu saya Bang. Di situ saya tidak sukanya gitu nah.
kalau memang dia manusia gentleman, laki-laki gentleman, ya dihadapi sendiri kan gitu, nggak usah ngelibatkan orang. Tadi Bang sudah diundang sama Bang Regar supaya PK-PK itu bicara untuk klarifikasi. Nggak mau diterimanya 10 kali tuh Bang Regar undang tuh, nggak mau dia. Gimana? Dia undang untuk live PK begitu nah Bang. Bang Regar undang tadi baru-baru. Membuktikan. Iya. Nggak, artinya kan sematkan nomor rekening lagi dia. Sebelum kan Bang Regar kan nggak ada buat seperti ini ya, nggak ada ya? Nggak ada Bang. Nggak ada ya. Artinya memang mau menyelesaikan ya. Cuman karena abang difitnah lagi ya, makanya abang melakukan seperti ini gitu. Iya. Gara-gara difitnah itu kan 3 hari kita sudah nggak muncul itu di permukaan Bang. Itu sudah nggak ada kita muncul-muncul di permukaan itu gitu nah. Nah dia muncul tiba-tiba langsung fitnah lagi si Ano. Wow. Ini luar biasa sekali, aku bilangin orang ini gitu. Siapa? Bang Regar, fitnah? Iya, dia ndak sebut juga namaku, ndak berani dia Bang. Dia ndak sebut juga namanya Ustadz Dio, ndak berani dia. Malah yang disebutnya itu Nagita sama si Regar ini mau dianunya gitu nah. Kan lucu juga ini apa-apa. Iya. Yang malah masalah musab itu juga Bang Regar ya? Musab itu Bang Dio sebenarnya yang bongkar Bang. Bang Dio. Musab itu ya. Iya. Itulah makanya saya bilang sebenarnya kalau untuk masalah donasi ini, itu donasi sepemahaman saya Bang, itu ndak boleh orang pungut donasi itu tidak punya badan hukum. Itu pertama Bang. Itu ndak boleh tuh. Boleh kita buka donasi, tapi tidak mungkin kita buka donasi itu tidak ada orang yang membutuhkan dan itu harus langsung. Tidak boleh lewat perantara itu Bang. Karena ada pertanggungjawabannya itu gitu nah. Harus berbadan hukum. Taruh macam musibah banjir. Musibah banjir begini bla bla bla. Banjirnya di luar dari tempat daerah kita. Kita mau buka donasi dan kita harus tampilkan rekening orang di sana itu Bang. Nggak mesti lewat saya mohon maaf Bang, bukan saya menuduh gitu nah. Tapi kalau saya narasikan begini, ketika orang bermasalah dengan masalah perempuan Bang, itu nggak bisa dipisah dengan uang. Nggak bisa Bang. Nggak mungkin perempuan tuh mau jadi kedua, kalau nggak ada uangnya Bang, logika aja. Perempuan mana yang mau? Tanya aja Ibu Poji ya, kalau normal itu nggak ada mungkin mau Bang. Makanya saya takutnya di situ gitu nah. Ya harus hati-hati lah. Bukan kita menuduh, tapi ya kemungkinan besar bisa jadi ke situ karena rumusannya tadi. Kalau orang bermasalah perempuan tidak bisa dipisah dengan masalah uang itu gitu nah. Erat hubungannya dengan uang. Mana ada orang selingkuh itu uangnya sedikit Bang? Pasti uangnya banyak itu. Saya di situ sih mirisnya sebenarnya. Nggak ada masalah sebenarnya kalau saya sama Yusuf PI-nya gitu nah. Murni perbuatannya itu aja saya nggak suka. Kenapa kok sampai fitnah Regar gitu nah? Padahal udah clear ya kemarin ya. Bang Regar pun juga udah dibawa ini ya. Udah dibawa Bang Regar padahal udah mau kelarkan lah ya. Udah mau selesai lah ya. Iya, kemarin itu sudah mau diselesaikan Bang. Ibaratnya udah nggak perlu dibahas lagi kan gitu. Udah nggak perlu dibahas lagi ya. Iya. Ibaratnya begini Bang, Bang Regar kemarin itu, kalau sudah pun dia nanti, itu kan urusan pribadinya sebenarnya gitu nah. Kalaupun kau mau lanjut menikah silahkan saja menikah sama perempuan yang tidak ada masalah gitu nah. Tapi malah kok Bang Regar lagi dibawa ke sana gitu nah. Kan kita di Islam tidak apa-apa, dia mau beristri dua tidak ada urusan itu, tidak ada masalah gitu nah. Tapi malah dia tuduh pula Bang Regar sama Nagita, padahal dia ini buktinya Bang Regar. Kalau kita baca ya begitulah sudah ada. Terus Nagita ada konfirmasi mengiyakan ada hubungan nggak ada? Nagita yang mengiyakan di sana Bang, baru Bang Regar nggak ada, nggak dinaikkannya. Oh, Nagita yang mengatakan bahwa saya ada hubungan dengan Bang Regar gitu ya? Kalau dia bilang Bang Regar memang ada suka sama Nagita juga gitu nah. Tapi Yusuf PI yang tambahkan. Nah, mereka inilah saling suka begini seolah-olah dia difitnah begitu nah Bang. Penyampaiannya. Tapi Nagita tidak bisa membuktikan kalau Bang Regar tuh suka sama Nagita di mana, nggak bisa buktikan ya? Nggak ada Bang, nggak bisa. Nggak bisa. Mana ada memang itu gitu nah. Nggak pernah Bang Regar.
Bang Reger tahu nomor kita? Ada nomornya, Bang. Ada. Ada semua sama kami nomornya, cuma sudah diblok semua kami. Mencuaknya masalah ini kan langsung dia blok kami semua itu, Bang. Bukti Bang Reger suka sama Nagita tuh, tapi Nagita nggak bisa menunjukkan ya? Nggak bisa, Bang. Nggak ada itu. Cuma ngomong aja ya? Ngomong aja. Kalau Bang Reger insya Allah bisa buktikan semua itu, keluhan-keluhannya. Ya Bang Reger komunikasi ada juga sama Nagita. Ada melihat via telepon ada? Nggak ada bang, nggak ada ya? Nggak ada. Di awal-awal aja mereka komunikasi nih Bang. Iya. Makanya saya sering sampaikan juga Bang. Saya sampaikan terus itu di live-nya Bang Regar atau di live saya begitu. Ini tidak ada hubungannya dengan apologet Islam gitu nah. Apalagi yang di bawah naungannya Bang Zuma tidak ada gitu nah. Nggak ada, ini nggak ada oknum ini nggak ada organisasi, nggak ada. Kita kalau Islam mana yang salah, nggak bisa kita benarkan siapapun dia. Iya. Boleh. Ma'ruf nahi mungkar, kalau kesalahan itu nggak bisa didiamkan, jangan dibiarkan, dibongkar, jangan kita tutupin, nggak bisa. Mau sekali kiai pun juga kalau salah, mana cerita. Demikian pembahasan kita hari ini. Semoga video ini bisa menjadi bahan perenungan, membuka mata hati, dan meneguhkan kita semua dalam kebenaran. Ingat, bukan hanya apa yang kita katakan, tapi bagaimana kita hidup. Itulah yang benar-benar menjadi kesaksian kita. Jadi, pertanyaannya bukan lagi aneh atau enggak, tapi apa pendapat kamu sendiri? Silakan tulis komentar kamu di bawah, karena suara kamu penting dan kami ingin dengar perspektifmu. Apakah ini bentuk pengalihan, sebuah ujian iman, atau justru refleksi dari krisis moral? Terima kasih sudah menyaksikan sampai akhir. Dukung terus pelayanan pendengar Apologet dengan like, komentar, dan share ke sahabat-sahabatmu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati, dan Shalom.